Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Andika Prasetya di Chem Studio. Video ini merupakan video part kedua dari materi termokimia. Pada video kali ini kita akan belajar tentang bagaimana cara untuk menentukan nilai perubahan entalpi atau delta H dengan menggunakan dua metode, yaitu metode kalorimetri dan hukum Hess. So stay tuned and let's study. Baik, pada video kali ini kita akan belajar tentang bagaimana caranya untuk menentukan nilai perubahan entalpi atau delta H. Ada 4 cara yang bisa kita gunakan untuk menentukan nilai perubahan entalpi, yaitu yang pertama ada metode kalorimetri, kemudian ada hukum Hess, lalu yang ketiga kita juga bisa menentukan nilai perubahan entalpi dengan menggunakan nilai entalpi pembentukan standar, atau yang keempat dengan menggunakan energi ikatan. Di video kali ini, saya akan membahas dua metode awal, yaitu kalorimetri dan hukum Hess. Sedangkan dua metode lainnya akan saya bahas di video part ketiga. So, kita mulai dari metode kalorimetri. Oke, cara pertama yang bisa kita gunakan untuk menentukan perubahan entalpi atau delta H adalah melalui percobaan dengan menggunakan alat kalorimeter. Alatnya namanya kalorimeter, metodenya namanya kalorimetri, gitu ya. Nah, kalorimeter ini dia merupakan suatu sistem terisolasi sehingga tidak terjadi pertukaran materi ataupun energi antara sistem dengan lingkungannya. Ya, silakan dipelajari jenis-jenis sistem yang sudah saya upload di video part pertama. Nah, karena tidak ada pertukaran materi ataupun pertukaran energi, maka jumlah kalor yang diserap atau dilepaskan bisa kita hitung. Nah, dalam kalorimeter kurang lebih seperti ini ya. Ini gambar alat kalorimeter sederhana yang biasanya ditemukan di laboratorium sekolah. Jadi di sini ada bagian pengaduknya, ya. Di sini sebagai wadah larutannya. Nah, ya, lubang kecil ini digunakan untuk memasukkan termometer, ya, untuk mengukur suhu si reaksinya atau si sistemnya. Nah, ini kurang lebih gambaran dari alat kalorimeternya. Nah, di dalam kalorimeter ada dua kalor yang bisa kita tentukan, yaitu kalor dari si larutannya dan kalor dari kalorimeternya. Nah, bagaimana cara menentukannya? Yang pertama, untuk menentukan Q larutannya atau kalor yang dihasilkan dari si larutannya, ini kita menggunakan rumus M kali C kali delta T, di mana M ini adalah massa dari larutannya, C kecil ya, ini huruf C kecil, dia adalah kalor jenis dari si larutannya, dan delta T berarti perubahan suhunya dalam Kelvin. Saya rasa rumus ini juga asing bagi kalian, karena di SMP sudah pernah belajar mengenai rumus ini. Kemudian untuk menentukan Q dari kalorimeternya, ini kita menggunakan rumus C besar dikali delta T. C besar di sini dia adalah kapasitas kalor dari kalorimeternya. Untuk kalorimeter sederhana, panas yang dihasilkan dari kalorimeternya sering diabaikan gitu ya. Tapi untuk menggunakan kalorimeter boom atau kalorimeter yang lebih kompleks, kapasitas kalor dari kalorimeternya diperhitungkan. Nah, tapi nanti untuk mendapatkan Q totalnya atau Q reaksinya, ya kita tinggal tambahin. Berarti antara Q larutan dengan Q kalorimeter. Kalau seandainya Q kalorimeternya diabaikan, artinya kapasitas kalor dari kalorimeter tidak diberitahu di soal, berarti Q kalorimeter kita anggap 0 aja. Jadi Q reaksi sama dengan Q larutannya. Nah, untuk menentukan perubahan entalpinya atau delta H-nya, itu dengan menggunakan min Q reaksi dibagi mol. Nah, molnya ini perlu kita hati-hati, ya, karena ada reaksi pembakaran, reaksi penetralan, sama reaksi pelarutan. Nah, mol yang digunakan ini mol yang mana gitu ya. Jadi nanti kita akan bahas bagaimana caranya untuk menggunakan rumus ini dalam perhitungan entalpi dengan menggunakan kalorimeter. Oke, sekedar informasi bahwa tadi ya M kecil ya, berarti itu adalah massa larutannya atau dari massa zatnya dalam satuan gram, dan C kecil adalah kalor jenis larutannya. Ya, kalor jenis larutan. Biasanya dianggap sama dengan kalor jenis air, yaitu 4,18 atau 4,2 tergantung data yang diberikan di soal. Nah, C besar ini adalah kapasitas kalor dari kalorimeter. Jadi, jangan sampai salah memasukkan rumus. Dan delta T-nya adalah perubahan suhunya. Nah, kemudian untuk Q berarti adalah kalornya, dan delta H-nya adalah perubahan entalpinya. Oke, saya akan masuk untuk mencontohkan bagaimana caranya atau tipe-tipe soal dari penentuan entalpi, perubahan entalpi dengan menggunakan kalorimeter. Oke, soal yang pertama. Ada suatu kalorimeter, dan di dalam kalorimeter tersebut direaksikan 100 ml NaOH dengan 100 ml HCl. Ternyata suhunya naik dari 25 derajat Celcius menjadi 31 derajat Celcius.
Nah, kalori jenis dianggap sama dengan kalori jenis air, yaitu 4,18 Joule per gram per Kelvin, dan massa jenis larutannya dianggap sama dengan massa jenis air, yaitu 1 gram per mili. Jika dianggap bahwa kalorimeter tidak menyerap kalor. Nah, di sini ada kata-kata kalorimeter tidak menyerap kalor. Artinya apa? Artinya kalor yang diserap oleh kalorimeter itu diabaikan. Jadi Q kalorimeternya kita buat sama dengan 0. Nah, tentukan perubahan entalpi dari reaksi penetralan tersebut. Oke, untuk reaksi penetralan, kita buat dulu reaksinya ya. Namanya penetralan itu berarti asam ditambah basa, hasilnya dia akan selalu membentuk garam dengan air. Air ini kan berarti H2O ya. Oke, saya akan bahas sedikit bagaimana caranya untuk menentukan rumus kimia dari si garamnya yang dihasilkan dari reaksi asam dengan basa. Saya ambil contoh, misalkan yang sederhana dulu, antara HCl dengan NaOH, ya, seperti yang ada pada soal. Nah, kita lihat, dia pasti menghasilkan H2O, pasti menghasilkan H2O. Jadi kita tulis dulu H2O-nya. Nah, H2O ini berasal dari OH di basa dan H di asamnya. Berarti kurangnya apa? Kurangnya tinggal si Cl dan Na. Kita ingat kembali konsep Bilox pada materi kelas 10. H itu kan plus 1 ya. Berarti Cl di sini dia memiliki muatan min 1. Nah, Na-nya karena dia golongan 1A, maka dia memiliki Bilox plus 1. Ya berarti dia akan membentuk ion Cl min dan ini akan membentuk ion Na plus. Artinya dia melepaskan satu elektron, ini menangkap menyerap satu elektron, yang ini artinya melepas satu elektron. Nah, jumlah elektron yang dilepas dan yang ditangkap kan sudah sama. Ya, berarti kita tinggal gabungin aja strukturnya. Berarti menjadi NaCl. Tapi kalau misalkan antara H2SO4 dengan KOH. Oke, tulis dulu airnya, biar gampang. Berarti kan ada H2O yang dihasilkan. H2O-nya berasal dari OH dan H di sini. Abaikan aja dulu. Nah, SO4 ini adalah ion poliatomik dengan muatan min 2. Sedangkan K di sini, dia kan golongan 1A ya. Berarti dia memiliki muatan plus 1. Nah, ini artinya menangkap 2 elektron, ini artinya melepas 1 elektron. Jumlah elektronnya belum sama antara yang ditangkap dengan yang dilepaskan. Berarti harus diapain? Berarti yang ini kita kalikan 2. Sehingga rumus kimianya, K-nya kan dikalikan 2. Berarti menjadi K2, SO4 kan nggak dikalikan kan? Berarti K2SO4. Contoh lagi, misalkan HNO3 dengan AlOH3. Misalkan gini ya, AlOH3. Nah, asam dengan basa. Tetap dia akan menghasilkan H2O, ya, berarti berasal dari OH dan H di sini. NO3 dia merupakan poliatomik dengan muatan min 1. Al karena dia golongan 3A ya, berarti dia memiliki Bilox plus 3. Jadi dia plus 3. Nah, ini artinya menangkap 1 elektron, ini melepaskan 3 elektron. Belum sama antara yang dilepaskan dengan yang ditangkap. Nah, biar sama diapain? Berarti yang ini kita kalikan 3. Maka rumus kimianya, Al yang ditulis yang kationnya dulu ya, berarti yang positif dulu, Al dulu. Nah, NO3 itu kan poliatomik, berarti satu kesatuan. Kita kurungkan, nah, dia dikalikan 3, berarti ada 3. Nah, ini adalah garamnya. Gitu. Jadi, ini cara untuk menentukan garam yang dihasilkan dari suatu reaksi asam dan basa. Nanti tinggal kita setarakan aja reaksinya. Ini kan belum setara nih reaksinya. Untuk yang kedua dan yang ketiga belum setara reaksinya. Nanti tinggal kita setarakan dengan cara penyetaraan reaksi. Gitu ya. Jadi kita tinggal gabungin anion dari asam dengan kation dari si basa aja. Oke, kita buat. Berarti NaOH ditambah HCl menghasilkan apa? Basa dengan asam. Berarti ada H2O. Kemudian Na-nya plus 1 tadi ya, Cl-nya min 1. Berarti menghasilkan NaCl. Dan reaksi ini sudah setara. Nah, kemudian kita buat stoikiometrinya. Ya. Jadi kita mula-mula reaksi sisa. Oke. Berapa mol NaOH mula-mula? Di sini NaOH-nya diberitahunya adalah volume dan molaritas. Berarti untuk mencari mol NaOH, rumusnya adalah volume NaOH dikalikan molaritas dari si NaOH. Nah, berapa volume NaOH-nya? 100 mili. Berarti 100 dikalikan molaritas NaOH-nya adalah 1 molar. Berarti dikalikan 1.
berarti molaritasnya adalah 100 molnya adalah 100 milimol. Oke, milimol ya, karena kan volumenya dalam mili. Ini kita ubah saja ke dalam mol dibagi 1000, berarti ini adalah 0,1 mol. Berarti kita punya mol NaOH mula-mula adalah 0,1. Kemudian mol HCl. HCl juga sama, dikasih tahunya dalam bentuk volume dan molaritas. Berarti volume HCl dikalikan molaritas HCl. Berarti volumenya 100 dikalikan molaritasnya 1, maka mol HCl adalah 100 milimol. Atau kita ubah ke dalam mol berarti 0,1 mol. Berarti kita punya di sini 0,1 mol. Nah, H2O dan NaCl karena dia produk, pada kondisi awal kan belum ada, nilainya berarti 0. Nah, kita tentukan siapa yang akan menjadi reaksi pembatasnya. Gimana caranya? Mol mula-mulanya dibagi dengan koefisiennya. Ya, berarti ini mol mula-mulanya 0,1 dibagi koefisiennya 1, berarti 0,1 ya. Ini 0,1 dibagi 1, 0,1. Nah, hasilnya sama. Kalau hasilnya sama, berarti kedua-duanya akan habis bereaksi. Jadi ini kita buat 0,1, ini 0,1 juga. Karena kedua-duanya pasti akan habis bereaksi. Tapi kalau ternyata hasil baginya beda, maka yang hasil baginya terkecil dia yang akan menjadi reaksi pembatasnya. Silakan dicek video stoikiometri tentang reaksi pembatas. Oke, saya lanjut. Berarti mol H2O-nya yang dihasilkan berapa di fase R-nya? Dan kita menggunakan perbandingan koefisien. Bebas, kalian mau bandingkan dengan NaOH sama, mau bandingkan dengan HCl, hasilnya sama juga. Misalkan saya bandingkan dengan HCl. Koefisien H2O 1, koefisien HCl 1. Itu kan 1 banding 1 ya. Maka kalau molnya HCl 0,1, mol H2O-nya juga 0,1. Karena koefisiennya sama. Mol NaCl-nya berapa? Koefisiennya sini 1, ini 1 juga kan? Ya, berarti ini adalah 0,1. Ingat reaktan dikurangi, produk bertambah. Jadi di sini 0,1, di sini juga 0,1. Nah, berarti mol H2O yang dihasilkan ini adalah 0,1. Nah, kalau tipe reaksinya adalah penetralan, maka mol yang akan kita gunakan adalah mol si airnya. Itu ya, mol air yang dihasilkan. Bukan mol asam ataupun mol basah atau mol garamnya, tapi mol air yang digunakan. Karena konsep dari entalpi penetralan itu adalah proses pembentukan air. Itu yang menjadi titik kuncinya. Ya, silakan dicek yang video part pertama mengenai jenis-jenis entalpi. Di situ bahwa entalpi penetralan adalah proses atau perubahan entalpi yang dihasilkan dalam pembentukan air. Rumusnya apa kalau mencari perubahan entalpi? Delta H sama dengan min Q reaksi dibagi sama molnya. Nah, ini ya, molnya mol air. Nah, Q-nya ini kan belum dapat ya. Nah, kita cari Q-nya. Ingat rumus Q reaksi itu berarti Q larutan ditambah Q dari si kalorimeternya. Nah, Q larutan rumusnya adalah M kalikan C kalikan delta T, sedangkan Q kalorimeter rumusnya adalah C besar dikalikan delta T. Karena Q kalorimeternya dianggap tidak menyerap kalor, berarti ini kita anggap nilainya 0. Berarti kita cari Q larutannya. M kalikan C kali delta T. Nah, berapa masanya? Di sini kan yang ketahui volumenya ya. Volume NaOH 100, volume HCl-nya 100. Nah, ketika mereka digabungkan, berarti kan volume larutannya ya, kan mereka digabungkan dalam kalorimeter, berarti kan volume HCl ditambah volume si NaOH. Berarti berapa volumenya? 100 ditambah 100. Berarti volumenya adalah 200 mili. Nah, untuk mencari massa, ingat rumus dari massa jenis. Rho itu sama dengan massa dibagi volume. Berarti kalau mau mencari massa, rumusnya apa? Massa sama dengan Rho dikalikan volume. Rho-nya berapa? Massa jenisnya adalah dianggap sama dengan massa jenis air, yaitu 1 gram per mili. Berarti massa jenisnya 1 dikalikan volumenya 200. Maka massanya adalah 200 gram. Oke, berarti kita punya massanya adalah 200 gram dikalikan C-nya. Kalau jenisnya ya, kalau jenisnya itu berarti 4,18. Kita kali 4,18, nah dikalikan delta T. Delta T itu adalah perubahan suhu. Meskipun perubahan suhunya dalam Kelvin, cara mencarinya adalah suhu 25 diubah jadi Kelvin, suhu 31 diubah jadi Kelvin. Nanti dikurangi. Nah, cuman karena sama-sama diubah jadi Kelvin, berarti delta T itu akan sama. Jadi kita bisa langsung kurangin aja. 31 dikurangi 25. Maka dia nilainya adalah 6 delta T-nya. Berarti berapa? 200 dikalikan 4,18 dikali 6. Maka kita punya Q reaksinya adalah 5.600 Joule ditambah ini 0 Joule.
maka Q reaksinya adalah 5.600 Joule. Berarti delta H-nya adalah min 5.016 dibagi molnya air, yaitu 0,1. Maka nilainya adalah min 50.160 Joule. Atau kalau kita ubah ke dalam kilojoule, berarti kita bagi 1000, nilainya adalah min 50,16 kilojoule. Gitu. Nah, jadi kita cari dulu berapa sih mol air yang dihasilkan dari reaksi penetralan ini. Ingat ya, kalau penetralan berarti kita harus mencari mol air yang dihasilkan. Kemudian kita cari Q reaksinya. Kalau kalorimeternya dianggap tidak menyerap kalor atau kapasitas kalor dari kalorimeternya tidak diketahui di soal, berarti yang kita gunakan hanyalah Q larutannya saja. Gitu ya. Jadi kita langsung menggunakan Q reaksi sama dengan Q larutan. Nanti baru kita masukkan ke dalam rumus delta H-nya atau perubahan entalpinya. Oke, ini untuk soal yang pertama. Oke, sekarang soal yang kedua. Nah, ada 7,8 gram LiOH dimasukkan ke dalam kalorimeter yang berisi 120 gram air. Setelah kristal LiOH itu larut, ya, berarti ini adalah reaksi pelarutan ya. Nah, ternyata suhunya naik dari 24 derajat Celcius menjadi 35 derajat Celcius. Jika kalor jenis larutannya adalah 4,2, kapasitas kalor kalorimeter. Nah, ini ada kapasitas kalor dari si kalorimeternya. Nilainya adalah 12 Joule per Kelvin. Tentukan perubahan entalpi dari pelarutan kristal LiOH dalam air tersebut. Oke, karena ini pelarutan, berarti bukan asam basa. Jadi kita tidak usah membuat reaksi asam basanya ya, karena nggak ada asam dan nggak ada basanya. Nah, berarti langkah pertama adalah kita cari Q-nya dulu. Q reaksi itu kan sama dengan Q larutan ditambah Q dari si kalorimeternya. Nah, Q larutan rumusnya adalah M kalikan C kali delta T ditambah Q kalorimeternya berarti C besar dikalikan delta T. Nah, M-nya berapa? M-nya di sini adalah karena ada kristal LiOH dimasukkan ke dalam air, berarti masanya adalah massa totalnya. Nah, jadi massa air ditambah massa kristal yang dilarutkannya. Itu 7,5 ditambah 120, berarti 127,5. Nah, berapa kalor jenisnya? Kalau jenis yang digunakan adalah 4,2, berarti 4,2. Delta T-nya adalah berarti 35 dikurangi 24, yaitu 11. Kemudian ditambah kapasitas kalor kalorimeternya adalah 12. Berarti ini kita kalikan 12, dikalikan dengan perubahan suhunya sama ya, 11. Oke, kita hitung untuk Q larutannya itu berarti sebesar 5.890,5 Joule, sedangkan Q kalorimeternya 12 kalikan 11 berarti 132 Joule. Maka Q reaksinya secara total itu adalah sebesar 6.022,5 Joule. Nah, ini Q reaksinya. Yang kedua, berarti kita cari delta H-nya. Delta H itu rumusnya adalah min Q reaksi dibagi mol. Nah, molnya mol siapa? Kalau dia pelarutan, maka mol yang digunakan ini adalah mol dari zat yang dilarutkan. Nah, hati-hati ya. Jadi bukan mol airnya. Tapi karena dia pelarutan, maka yang kita gunakan adalah mol dari zat yang dilarutkan. Siapa yang dilarutkan? Yaitu si LiOH. Nanti kita cari mol LiOH-nya. Karena diketahui adalah massa, maka rumus molnya adalah massa dibagi MR. Masanya 7,5 dibagi MR-nya itu HRLI kan 7 ditambah O-nya berarti 16 ditambah 1 berarti 34 ya. Berarti MR-nya adalah 34, maka mol dari si LiOH yang dilarutkan, bukan 34, kok 34? 24 ya. 16 tambah 7 23 tambah 1 berarti 24. Maka mol LiOH-nya adalah sebesar 0,3125 mol. Oke, ini mol dari si LiOH-nya. Berarti delta H-nya gimana? Ya tinggal kita masukin aja. Berarti min 6022,5 Joule dibagi 0,3125 mol. Berarti hasilnya adalah min 19.272 Joule. Atau kalau kita ubah ke dalam kilojoule, nah ini Joule per mol ya. Atau kalau kita ubah ke dalam kilojoule, berarti kita bagi 1000, berarti 19,272 kilojoule per mol. Selesai. Nah, jadi sekali lagi bedanya adalah kalau dia reaksi pelarutan, maka mol yang kita gunakan dalam rumus entalpinya adalah
mol dari zat yang dilarutkan. Karena entalpi pelarutan itu adalah perubahan entalpi yang dihasilkan ketika 1 mol zat dilarutkan. Artinya mol zat yang dilarutkannya, gitu ya. Sedangkan kalau di asam basa, di soal yang sebelumnya, soal yang pertama, kenapa mol air yang digunakan? Karena konsep dari delta H netralisasi adalah pembentukan air, gitu ya, yang dihasilkan dari reaksi antara asam dengan basa. Makanya penting, kenapa di awal saya awali dengan mengenalkan jenis-jenis perubahan entalpi. Oke, ini untuk yang kedua. Saya berikan satu contoh lagi mengenai soal untuk menentukan perubahan entalpi menggunakan kalorimeter. Oke, soal yang ketiga. Di dalam suatu kalorimeter boom terjadi pembakaran. Nah, jenisnya beda lagi ya. Jadi akan ada 3 jenis: penetralan, pelarutan, dan pembakaran. Tadi penetralan dan pelarutan sudah, sekarang adalah yang pembakaran. Nah, terjadi pembakaran antara 0,16 gram gas metana dengan oksigen berlebih. Pembakaran berarti selalu dengan atau direaksikan dengan oksigen. Nah, sehingga terjadi reaksi ini. Kemudian setelah reaksi terjadi kenaikan suhu sebesar 1,56 Kelvin. Jika kapasitas kalorimeter, nah ini ada di soal nih, berarti nanti Q kalorimeternya diperhitungkan. Massa air dalam kalorimeter adalah 1000 gram dan kalori jenis air adalah 4,18 Joule per gram Kelvin. Tentukan entalpi pembakaran gas metana. Oke, langkahnya tetap sama. Kita cari dulu Q reaksinya. Nah, Q reaksi berarti rumusnya apa? Q larutan ditambah dengan Q kalorimeternya. Nah, Q larutan rumusnya berarti M kalikan C kecil kalikan delta T. Q kalorimeternya berarti C besar dikalikan delta T. Berapa massa larutannya? Nah, karena ini adalah pembakaran, maka massa yang kita gunakan hanyalah massa airnya. Oke, hati-hati lagi. Ini yang membuat termokimia menjadi agak sulit ya. Dianggap agak sulit oleh sebagian besar siswa karena memang konsep dan rumusnya ini cukup banyak gitu dan beda-beda ya. Jadi sering kali salah memasukkan nilai. Kenapa kalau pelarutan? Ini misalkan pelarutan ya. Ini pelarutan. Ini kan ada air. Nah, kalau pelarutan, zatnya itu kan pasti dimasukkan ke dalam airnya, dilarutkan ke dalam air. Makanya kalau pelarutan, massa airnya itu ditambahkan dengan massa zat yang dilarutkan. Itu menjadi si Q larutannya. Tapi kalau pembakaran, ya, ini pembakaran nih, ada air. Nah, anggapnya seperti kalian memasak air dengan menggunakan LPG. Ya, itu kan airnya bisa diletakkan di suatu wadah. Nah, kemudian di sini misalkan adalah kompornya, gitu ya. Ini kompornya, dia mendapatkan energi dari bahan bakarnya, gitu ya, dari LPG-nya. Berarti kan terjadi pembakaran di LPG, kalori yang dihasilkan dapat menaikkan suhu airnya. Nah, si gas LPG-nya ini kan nggak dicampurkan ke dalam air, tapi airnya berdiri sendiri, namun kalori yang dihasilkan dari LPG itu sama dengan kalori yang diterima oleh airnya, gitu ya, diserap sama dengan Q prima, asas Black. Nah, jadi dalam kasus pembakaran, si gas yang dibakar ini terpisah atau berada di luar airnya. Jadi tidak dicampurkan dengan air. Maka massa dari larutannya hanya massa airnya aja yang kita gunakan. Berbeda dengan pelarutan. Kalau pelarutan, zatnya pasti dilarutkan dalam air. Nggak mungkin dia tidak dicampurkan ke dalam air. Makanya massanya kita tambahkan. Itu. Ini konsepnya. Kenapa kalau pelarutan ditambahkan, tapi kalau pembakaran justru hanya menggunakan air saja. Itu. Oke, ini saya hapus ya. Saya lanjutkan. Berarti di sini massa airnya adalah 1000 gram. Berarti 1000 dikali kalor jenisnya itu 4,18 ya. Berarti kalikan 4,18. Delta T-nya adalah 1,56. Oke. Ini sudah delta T ya, karena sini dia bilang terjadi kenaikan suhu. Berarti ini adalah sudah perubahan suhunya. Kemudian ditambah kapasitas kalorimeternya adalah 958 dikali delta T-nya 1,56. Nah, dari sini kita hitung didapatkan bahwa Q larutannya itu adalah sebesar 6.520,8 Joule, sedangkan Q kalorimeternya adalah sebesar 1.494,48 Joule. Nah, kalau kita totalkan berarti hasilnya adalah sebesar 8.015,28 Joule. Nah, ini Q reaksinya.
Bagaimana delta H-nya? Delta H-nya berarti min Q reaksi dibagi dengan mol. Nah, sama seperti pelarutan, mol yang di sini adalah mol dari zat yang dibakar, ya. Jadi bukan mol air. Kalau mol air hanya di penetralan saja. Tapi kalau pelarutan itu zat yang dilarutkan, kalau pembakaran berarti zat yang dibakar. Nah, siapa zat yang dibakar? Yang dibakar adalah si metana. Berarti sini adalah mol dari metana. Diketahui dalam bentuk massa lagi, berarti rumusnya adalah massa dibagi ml. Masanya adalah 0,16 dibagi ml dari metana, CH4 itu adalah 16. Jadi kita dapatkan molnya adalah 0,01 mol. Titik itu tinggal masukkan ke rumus entalpinya. Min Q reaksi berarti min 8015,28 dibagi 0,01 sebesar min 801.528 joule. Satuannya joule ya, karena ini dalam joule. Berarti joule per mol. Jadi kalau kita ubah ke dalam kilojoule berarti menjadi kita bagi 1000 ya. Jadi 528 kilojoule per mol. Oke, ini hasilnya. Ya, jadi dalam kalorimeter ada 3 kemungkinan reaksi yang akan kalian temukan dalam soal, yaitu penetralan, pelarutan, dan pembakaran. Kalau penetralan, berarti kalian buat dulu reaksi asam basanya, menghasilkan garam dengan air, dan mol yang digunakan adalah mol airnya. Dan kalau di pelarutan, berarti massa yang digunakan adalah massa total antara zat yang dilarutkan dengan air, dan mol yang digunakan adalah mol dari si zat yang dilarutkan. Kalau pembakaran, massa yang digunakan adalah massa si airnya ya dalam menentukan Q larutannya. Kemudian mol yang digunakan untuk menentukan entalpinya adalah mol dari si zat yang dibakar. Oke, ini untuk kalorimeter. Kita lanjutkan pembahasan mengenai hukum Hess. Oke, sekarang kita akan bahas metode kedua yang bisa kita gunakan untuk menentukan nilai dari perubahan entalpi, yaitu dengan menggunakan hukum Hess. Adapun bunyi dari hukum Hess adalah kurang lebih seperti ini. Ya, jika suatu reaksi berlangsung dalam 2 atau lebih tahap reaksi, maka perubahan entalpi untuk reaksi tersebut akan sama dengan jumlah perubahan entalpi dari semua tahapan. Ya, jumlah perubahan entalpi dari semua tahapan. Makanya kenapa hukum Hess ini disebut juga sebagai hukum penjumlahan kalor. Ya. Nah, pada hukum Hess, entalpi reaksi ini tidak bergantung pada jalannya reaksi, pada rute reaksinya, ya, pada tahapan reaksinya, tapi dia bergantung pada hasil akhir reaksi. Oke, saya berikan ilustrasi sedikit untuk memberikan gambaran tentang bagaimana sih hukum Hess ini diterapkan dalam soal. Oke, di sini saya memiliki sebuah diagram siklus reaksi, dan misalkan saya mengambil titik awalnya adalah titik A, dan titik akhirnya adalah titik D. Artinya dia mau menjalankan sebuah reaksi dari A menghasilkan produk D gitu ya. Namun jalannya beda-beda ya. Dia punya banyak rute atau punya banyak jalan reaksi. Untuk jalan yang pertama, ya, kita lihat arah panahnya ya. Jangan tambahin panah lagi ya, tapi kita gunakan arah panah yang sudah ada. Dari A menuju ke D, ternyata ada jalan langsung gitu ya. Dia bisa langsung dari A menuju ke D. Jadi rute yang pertama adalah dari A langsung menuju ke D. Nah, dari A menuju ke D, itu dia harus melalui suatu jalan yang diberi nama delta H3. Ya, berarti kita tuliskan bahwa nilai entalpi dari A menuju ke D itu sama dengan delta H3. Atau gampangnya nama jalan yang dilalui adalah jalan delta H3. Lalu rute yang kedua adalah dari titik A, dia menuju ke B dulu, baru menuju ke titik D. Gitu ya, arah panahnya kan gitu ya. Dari A menuju B, dia menuju ke D. Berarti kita tuliskan rute yang kedua adalah dari A menuju ke B, menuju ke D. Nah, jalan yang dilalui adalah jalan delta H1 dilanjutkan dengan jalan delta H4. Berarti delta H1 ditambah delta H4. Kemudian ada rute yang ketiga, yaitu dari A, dia menuju ke C dulu, baru menuju ke titik D. Ya, berarti kita tuliskan rutenya dari A menuju C menuju D. Endingnya sama-sama ke D kan ya. Dari awalnya sama-sama A, cuman rutenya beda. Ada yang langsung, ada yang ke B dulu, ada yang ke C dulu. Nah, untuk rute yang ketiga, dia harus melalui jalan yaitu delta H2 dan delta H5. Berarti jalan yang dilalui adalah delta H2 dulu, dilanjutkan atau ditambah dengan jalan delta H5. Ini rute dari tahapan reaksi yang ada. Padahal cuma pengen A menjadi D gitu ya, tapi rutenya ternyata banyak. Menurut si Hess, ya, hukum Hess ini,
hasil entalpi dari semua tahapan ini itu akan sama nilainya. Berarti dari hukum Hess ini bahwa delta H3 itu nilainya akan sama dengan nilai dari delta H1 ditambah delta H4 ya. Tahapan 1 sama dengan tahapan kedua sama dengan tahapan yang ketiga, yaitu delta H2 ditambah delta H5. Ini kunci dari hukum Hess, gitu ya. Jadi semua diagram siklus akan memiliki persamaan yang berbeda-beda, tapi kuncinya adalah di mana titik awalnya dan di mana titik akhirnya. Kemudian kita buat rutenya. Nah, entalpi dari setiap rute itu nilainya akan sama. Oke, untuk lebih jelas kita akan bahas beberapa contoh soal mengenai hukum Hess. Oke, kita masuk ke contoh soal yang pertama. Kita mulai dari tipe soal yang ringan dulu, yaitu dengan menggunakan diagram siklus. Jadi tipe hukum Hess ini ada 3 ya. Ada yang menggunakan diagram siklus, ada yang menggunakan diagram entalpi, ada yang menggunakan reaksi bersusun. Reaksi bersusun kita letakkan di bagian akhir video part 2 ini. Oke, untuk yang soal pertama, di sini kita lihat ada suatu diagram siklus, dan dia diminta untuk menentukan nilai dari delta H4. Delta H4 ini kan ini. Nah, pada suatu diagram siklus, apalagi ini masih dalam bentuk titik doang ya, titik P, ini titik Q, titik S, dan titik R, boleh menentukan di mana saja titik awal dan titik akhirnya. Yang penting nanti kita buat rutenya, karena hasilnya akan sama. Gitu. Misalkan saya berpatokan sama arah panahnya aja. Ini kan dari P ke Q, dari Q ke S, dari S ke R. Berarti kan tujuannya mau ke R ya. Nah, ada yang dari P ke R. Berarti saya buat ini sebagai titik awalnya, ini saya buat sebagai titik akhirnya. Nah, untuk rute yang pertama, dari titik awal menuju titik akhir, dari P ke R. Ternyata ada jalan langsung, yaitu dari P menuju ke R. Jadi kita tuliskan. Dari P bisa langsung menuju ke R, dia melalui jalan delta H2, gitu kan ya. Ini jalannya kan. Berarti jalan dilalui adalah jalan delta H2. Nah, rute yang kedua adalah dia dari P menuju Q dulu, ya. Dari P menuju Q, dari Q baru menuju ke S, dari S barulah dia sampai di titik akhirnya, yaitu titik R. Nah, jalan yang dilalui ada delta H1, delta H3, dan delta H4. Berarti kan total ya, gabungan. Dia lalu jalan delta H1 dulu, dia lanjutkan ke jalan delta H3, baru dia lanjutkan ke jalan delta H4, agar bisa tiba di titik R. Nah, berarti berdasarkan hukum Hess, nilai entalpi dari semua tahapan ini itu akan sama nilainya. Ya berarti nilai dari delta H2 atau entalpi di tahapan pertama itu akan sama dengan nilai entalpi di tahapan yang kedua, yaitu delta H1 ditambah delta H3 ditambah delta H4. Delta H2-nya berapa? Delta H2 itu kan 15 kJ, positif ya. Plus 15, delta H1-nya itu adalah min 35, delta H3-nya adalah min 75, berarti ditambah min 75, delta H4-nya yang ditanyakan, berarti ini adalah delta H4. Berarti ini plus 15, min 35, plus ketemu minus, berarti minus, berarti min 35 dikurangi 75, itu sama dengan 110 ya, min 110, ditambah delta H4. Berarti min 110-nya pindah ruas, maka delta H4 sama dengan plus 15 ditambah 110, yaitu sebesar 125 kJ. Oke, ini untuk tipe soal yang diagram siklus. Nah, karena siklusnya masih dalam bentuk titik, artinya belum ada zat-zat atau reaksi kimia sebenarnya yang dimasukkan, maka kita bisa menggunakan sesuka kita gitu. Kita mau pakai titik yang mana? Misalkan saya contohkan. Tapi kalau sudah ada reaksinya, maka kita berpatokan sama reaksinya ya. Biasanya itu adalah unsur ditambah unsur akan menghasilkan senyawa. Tapi kalau masih dalam bentuk titik P, Q, R, S, dan ini justru lebih mudah. Kita bisa menentukan titik yang sesuka hati kita, karena hasilnya akan sama. Nih, saya ambil contoh ya, satu lagi. Misalkan sekarang saya ganti. Sekarang saya ingin menggunakan S sebagai titik awal ya. Kemudian R akan saya gunakan sebagai titik akhir. Misalkan kita coba buktikan dulu ya, jika kita memilih titik awal dan titik akhir yang berbeda. Oke, untuk yang pertama, dari S mau menuju ke R. Berarti ada rute pertama ya, rute langsung ya, yaitu dari S menuju ke R. Jalan yang dilalui adalah jalan delta H4. Oke, kita tuliskan delta H4. Lalu yang kedua, mau kemana nih? Dari S kan mau ke R, berarti dia harus kemana dulu? Ya nggak ada lagi, berarti dia harus berbalik arah. Dia harus ke Q, dari Q dia menuju P, barulah dari P dia bisa menuju ke R.
rutenya gitu ya. Berarti dari S dia menuju ke Q, dari Q dia menuju ke P, barulah dari P menuju ke R. Nah, sayangnya dari S ke Q dia melawan arah. Karena kan arah panahnya dari Q ke S ya, tapi kita malah melawan arah dari S ke Q. Yang maka nilai delta H-nya kita ubah menjadi minus. Berarti minus delta H3 ditambah Q ke P. Dari Q ke P juga melawan arah. Berarti delta H-nya kita ubah tanda menjadi minus. Berarti minus delta H1. Barulah dari P ke R dia nggak ngelawan arah nih. Maka kita gunakan positif, yaitu positif delta H2. Hasil entalpinya itu akan sama dari tahap 1 dengan tahap yang kedua. Artinya nilai delta H4 itu akan sama dengan min delta H3 tambah ketemu minus, berarti jadi minus ya, minus delta H1 ditambah delta H2. Berapa delta H4-nya? Delta H4 kan yang ditanyakan ya. Berarti delta H4 sama dengan min delta H3. Berarti min delta H3-nya adalah min 75 dikurangi delta H1. Delta H1-nya adalah min 35. Baru ditambah 15. Min ketemu min berarti plus ya, 75. Min ketemu min berarti plus lagi, 35 ditambah 15. 75 tambah 35 berarti 110 tambah 15, 125. Nah, hasilnya sama. Gitu. Jadi kalau masih dalam bentuk titik, kalian bisa menentukan di mana saja titik awal dan titik akhirnya. Yang penting nanti rutenya kalian buat, kalian tuliskan semuanya, dan kalau dia melawan arah panah yang sudah disediakan, berarti tandanya berubah ya, dari positif menjadi negatif, atau dari negatif menjadi positif. Oke, ini untuk yang tipe pertama, diagram siklus. Oke, berikutnya kita menggunakan tipe soal yang diagram entalpi. Oke, berdasarkan diagram entalpi di bawah ini ya, diagram entalpinya, tentukanlah nilai delta H dari pembentukan 1 mol SO2. Oke, kita lihat rutenya. Di sini ada S tambah O2. Oke, ini berarti sudah dalam bentuk reaksi ya. Nah, kalau udah dalam bentuk reaksi, maka yang menjadi titik awalnya adalah yang dari unsur ditambahkan unsur. Seperti ini ya, S ditambahkan O2. Ini adalah sebagai titik akhirnya molekul. Nah, ternyata rutenya dari sini ke sini, gitu ya, dari titik awal ke titik akhirnya, itu bisa langsung, bisa juga melalui 2 tahap. Dia ke sini dulu, baru lanjut ke sini. Gitu. Berarti, kalau saya buatin reaksinya ya, dari yang rute pertama itu 2S ditambah 3O2, ini dia langsung menjadi 2SO3, dan nilai delta H-nya itu adalah min 790,4 kilojoule. Ini rute langsung. Nah, kalau rute yang kedua, dia melalui 2 tahap, yaitu tahap pertama dari 2S ditambah 3O2, dia menghasilkan ini dulu ya, 2SO2 ditambah 3O2. Ya, dia menghasilkan ini dulu kan. Barulah dari sini dia lanjutkan untuk menghasilkan si 2SO3. Berarti nilai delta H-nya itu kan total ya. Delta H ini ya, jalan yang dilalui adalah jalan ini yang delta H, lalu jalan yang ini, yaitu delta H-nya yang min 196,6. Berarti delta H ditambah min 196,6. Ini saya tuliskan delta H karena sini dia variabel juga delta H. Gitu. Nah, berarti sesuai hukum Hess, tahapan 1 dengan tahapan lainnya itu hasil akhirnya akan sama. Berarti delta H1, ini saya buat saja sebagai delta H1 ya, itu akan sama dengan nilai yang ini. Delta H ditambah min 196,6. Nah, nilai delta H1 kan min 790,4. Berarti sama dengan plus ketemu minus ya, berarti minus 196,6. Maka nilai delta H-nya adalah sebesar minus 593,8 kilojoule. Nah, cuman hati-hati. Di sini kita lihat, ternyata SO2-nya, SO2 ya, dia minta SO2 di sini ya. Ternyata SO2-nya adalah 2 mol. Tahu dari mana koefisiennya? Koefisiennya adalah 2SO2. Berarti mol SO2-nya adalah 2 mol. Artinya delta H ini adalah untuk 2 mol. 2 mol SO2. Sedangkan yang diminta adalah 1 mol SO2. Berarti gimana cara dapetinnya? Ya tinggal kita bagi 2 aja. Ya kan? Min 593,8 untuk 2 mol. Berarti untuk 1 molnya adalah min 593,8 dibagi 2. Nah, kilojoule. Baru selesai. Ya, jadi hati-hati.
Dilihat lagi, di sini ternyata SO2-nya ada 2 koefisiennya, berarti dia adalah 2 mol. Kalau yang diminta 1 mol, berarti kita bagi 2. Kalau dimintanya 4 mol, berarti kita kalikan. Gitu. Oke, kita lanjut ke contoh soal yang berikutnya. Masih tentang penentuan perubahan entalpi dengan menggunakan hukum Hess. Kali ini adalah kita menggunakan yang tipe reaksi bersusun. Nah, kenapa disebut sebagai reaksi yang bersusun? Karena pada tipe soal yang seperti ini, kalian akan diberikan 2 atau lebih dari reaksi-reaksi kimia. Nanti kalian akan atur sedemikian rupa, kalian rangkai sedemikian rupa agar menjadi sama dengan reaksi yang diinginkan dari soal. Nah, seperti ini. Di soal ini ada 3 reaksi kimia ya. Ini reaksi yang pertama, ini reaksi kedua, dan ini adalah reaksi yang ketiga. Dari 3 reaksi ini, tugas kita adalah merangkai sedemikian rupa agar nanti didapatkan reaksi yang seperti ini. Gitu. Ya, makanya disebut sebagai reaksi bersusun. Oke, sebelum saya bahas soal ini lebih jauh, ada beberapa hal atau beberapa poin yang perlu kalian cermati dalam menyelesaikan reaksi bersusun. Nah, karena dalam reaksi bersusun nanti akan memungkinkan reaksi ini kita balik, atau reaksi ini kita kalikan, atau bahkan reaksi ini kita bagi. Nah, jadi ada beberapa catatan. Yang pertama, kalau reaksinya dibalik, maka nilai delta H-nya akan berubah tanda. Maksudnya gini, misalkan saya punya suatu reaksi atau persamaan termokimia, A ditambah B menghasilkan C, dengan delta H-nya ini adalah misalkan min X. Nah, ketika reaksinya dibalik, kalau dibalik itu artinya seluruhnya berubah posisi ya. Yang ada di sebelah kanan berubah menjadi sebelah kiri, yang di sebelah kiri seluruhnya berubah menjadi yang di sebelah kanan. Jadi contoh, ini adalah reaksi awalnya, A tambah B menjadi C. Kalau reaksinya dibalik, berarti C-nya berada di sebelah kiri sekarang, ya. A dan B-nya ini satu paket pindah ke sebelah kanan, berarti menjadi A plus B. Dan nggak boleh A doang yang dipindahin atau B doang yang dipindahin, tapi satu paket. Kanan berubah ke kiri, kiri berubah ke kanan. Nah, kalau reaksinya ini kita balik, maka nilai delta-nya juga akan berubah tanda. Yang awalnya minus akan berubah menjadi positif. Atau kalau awalnya positif, dia akan berubah menjadi negatif. Yang kedua, kalau reaksinya kita kalikan dengan suatu bilangan, maka entalpinya juga harus ikut dikalikan. Misalkan, ini reaksi awalnya adalah A tambah B menjadi C. Nah, ternyata reaksi ini kita kalikan 3 kali. Misalkan menjadi 3A ditambah 3B menjadi 3C. Maka nilai delta H-nya, ya, karena dia nggak dibalik, berarti langsung dikalikan 3 aja. Berarti min 3X. Itu kalau dia dikali. Kalau misalkan dia dibagi, misalkan dibagi 2, berarti nilai delta H-nya juga akan ikut dibagi. Ya, misalkan reaksi awal ini kita bagi 2, berarti menjadi setengah A ditambah setengah B menjadi setengah C. Maka nilai delta H-nya juga akan dibagi 2, jadi min X per 2. Nah, ini catatan yang harus kalian cermati sebelum menyelesaikan persoalan reaksi bersusun pada hukum Hess. Nah, nanti kalau seandainya dia ada lebih dari 2 reaksi seperti ini, maka entalpi akhir itu adalah penjumlahan dari seluruh entalpi dari reaksi yang ada. Gitu. Ya, jadi kalau misalkan ini dikasih 3 reaksi, maka ketiga reaksi ini harus kita gunakan dan kita ubah agar menjadi reaksi yang diminta pada soal. Kalau soalnya menyediakan 5 reaksi, maka kelima reaksi itu harus digunakan, ya, harus diubah menjadi persamaan yang sesuai dengan yang ada pada soal. Ya, jangan sampai ada yang ketinggalan satu pun ya. Karena kalau ada yang ketinggalan satu pun, walaupun cuma satu, itu pasti nanti akan mempengaruhi hasil akhir reaksinya. Oke, saya contohkan untuk tipe yang pertama ini. Oke, kita lihat di sini, dia minta reaksinya adalah CaO ditambah CO2 menjadi CaCO3. Oke, kita cari dulu, dari 3 reaksi ini, mana yang ada CaO? Ternyata CaO-nya adanya di sini ya. Oke, CaO-nya ada di reaksi yang pertama. Nah, kita samakan posisinya. Di reaksi yang diminta, CaO itu harus ada di sebelah kiri. Sedangkan pada reaksi yang pertama ini, CaO-nya adanya di sebelah kanan. Berarti kan posisinya nggak sama nih. Maka harus kita samakan. Gimana caranya samakan? Ini kita balik. Gitu. Kita ubah posisinya. Maka reaksi yang pertama, reaksi ini kita balik. Sehingga menjadi CaO menjadi Ca ditambah setengah O2. Nah, karena reaksinya kita balik, maka nilai delta H-nya akan berubah tanda. Ya, dia kan hanya dibalik ya. Berarti hanya berubah tanda. Dari negatif menjadi positif. 5 kilojoule. Oke.
Kemudian yang kedua, kita cari CO2. Nah, jadi kan ada CO2 ya, CaO ditambah CO2. Nah, CO2 adanya di reaksi yang mana? CO2 ternyata hanya ada di reaksi yang kedua ini. Oke, nanti kita gunakan reaksi yang kedua. Di reaksi yang kedua, posisi CO2-nya di sebelah kanan, padahal soal maunya di sebelah kiri. Berarti reaksi ini harus kita balik juga. Nah, berarti reaksinya menjadi CO2, di sini menjadi C ditambah O2. Karena reaksinya dibalik, maka tandanya berubah. Berarti menjadi positif 393,5 kJ. Ya, hanya dibalik ya, jadi nggak usah kita kalikan. Nah, yang berikutnya adalah kita butuh CaCO3 kan, untuk melengkapi reaksi yang ada pada soal. Nah, di CaCO3 ini dia terletak pada reaksi yang terakhir, yang nomor 3. Posisinya di sebelah kanan, ini mintanya di sebelah kanan. Berarti posisinya udah sama. Jumlahnya pun udah sama. Ini koefisiennya 1, ini koefisiennya 1 juga. Oke, berarti reaksi yang ketiga nggak usah kita ubah. Ya. Kita hanya tuliskan ulang saja. Berarti Ca ditambah C ditambah 3 per 2 O2 menghasilkan CaCO3. Otomatis delta H-nya juga tidak berubah ya. Berarti min 1207,1 kJ. Oke. Setelah sampai di sini, maka kalian cek unsur-unsur yang atasnya senyawa-senyawa yang tidak digunakan dalam reaksi. Seperti contoh, di reaksi yang ini kan nggak butuh Ca ya. Ca-nya nggak ada. Nah, kita cari Ca. Di sini ada atom Ca. Ya. Ini ada atom Ca. Dan posisinya berlawanan. Yang ini ada di sebelah kanan tanda panah, yang ini ada di sebelah kiri tanda panah. Kalau posisinya berlawanan, maka ini bisa kita coret, kita hilangkan. Ya, atau kita eliminasi lah. Gitu. Kemudian apalagi yang kita butuhkan? Yang kita butuhkan adalah atom C. Ya. Kita nggak butuh atom C. Di sini, di reaksi kedua, ada atom C di sebelah kanan, di reaksi ketiga ada atom C di sebelah kiri. Jumlahnya satu, maka bisa kita coret. Lalu apalagi yang nggak kita butuhkan? Yang nggak kita butuhkan adalah O2. Oke. Di sini ada O2 di sebelah kanan, ini ada O2 di sebelah kanan. Berarti, kalau dia ada di ruas yang sama, kita totalin. Ini kan setengah ya, koefisiennya setengah, berarti ada setengah O2, ini koefisiennya 1, berarti ada 1 O2. Maka secara total, di sisi sebelah kanan ada 3 per 2 O2, kalau ditambahkan. Setengah tambah 1, berarti kan 3 per 2. Ini kalau mereka ada di sisi yang sama. Nah, di sini ada 3 per 2 O2 di sisi yang berlawanan. Berarti kan 3 per 2, 3 per 2. Maka ini kita coret juga, habis. Nah, berarti reaksi yang tersisa, kita tinggal jumlahkan saja. Nah, di sini kan yang nggak kecoret CaO. CaO nggak kecoret ya, berarti kita tulis ulang. CaO, kemudian ini ada CO2 di sisi yang sama, di sisi sebelah kiri. Artinya kalau di sisi yang sama kita tambahkan, berarti tambah CO2. Sudah tidak ada lagi unsur di sebelah kiri, baru kita buat tanda panah. Yang di sebelah kanan, ini sudah coret, ini sudah coret, ini sudah kecoret, sudah kecoret, berarti tinggal dia doang ya. Berarti ini adalah CaCO3. Nah, kita bandingkan dengan soalnya ternyata sudah sama. CaO, CaO, CO2, CO2, CaCO3, dan CaCO3. Reaksinya sudah sama seperti yang diminta pada soal. Maka nilai delta H-nya tinggal kita totalkan saja. 635,5 kita tambahkan dengan 393,5, baru kita kurangi dengan 1207,1. Hasilnya adalah sebesar minus 178,1 kJ. Nah, ini adalah hasil akhirnya. Ya, jadi kita buat sedemikian rupa dari seluruh reaksi yang ada atau yang disediakan di soal, kita ubah, kita rangkai sedemikian rupa agar menjadi sama seperti soal yang ditanyakan. Gitu ya. Kalau memang harus dibalik, berarti harus kita balik. Kalau harus dikalikan, nanti kita kalikan atau mungkin kita bagi. Oke, ini yang pertama. Saya akan contohkan satu lagi agar lebih jelas. Oke, ini satu contoh lagi mengenai reaksi bersusun pada hukum Hess. Di sini ada 3 reaksi ya, diberikan pada soal. Reaksi pertama, reaksi yang kedua, dan reaksi yang ketiga. Lalu pertanyaannya adalah, hitunglah perubahan entalpi dari reaksi ini. Nah, berarti tugas kita sekarang adalah merangkai ketiga reaksi ini agar sama seperti ini. Gitu ya. Kita rangkai sedemikian rupa, kita otak-atik sedemikian rupa, sehingga hasil akhirnya sama seperti reaksi yang diminta. Oke, kuncinya di mana? Kita cari dulu unsur-unsur yang dibutuhkan pada soal. Yang pertama dibutuhkan C2H4. Kita cari C2H4. C2H4 adanya di reaksi yang ketiga. Oke, maka kita gunakan reaksi yang ketiga. Kita lihat reaksi yang ketiga.
posisinya C2H4 adanya di sebelah kanan, padahal di soal mintanya di sebelah kiri. Berarti kan nggak sama posisinya. Berarti supaya sama, reaksinya harus kita balik. Berarti reaksi yang ketiga, ini kita balik menjadi C2H4 menjadi 2C ditambah 2H2. Ingat ya, kalau mau balik harus seluruhnya kita ubah posisi. Dari kanan ke kiri, kiri ke kanan. Jangan ininya pindah ke sini, tapi yang kirinya ini nggak dipindahin ke kanan gitu ya. Jadi harus berubah posisi. Nah, karena dia berubah posisi, maka nilai delta H-nya akan berubah tanda. Dari 52,3 berarti menjadi minus 52,3 kJ. Ya, dari positif berubah menjadi negatif. Lalu kita butuh siapa lagi? Kita butuh F2. Nah, sayangnya F2 ini ada dua reaksi yang memiliki F2. Di reaksi satu ada, di reaksi yang kedua ada. Nah, kalau ada unsur atau molekul yang terdapat pada dua reaksi, itu kita skip dulu. Nah, kita di belakangnya gitu ya, untuk di akhirnya. Kita lihat dulu yang hanya tersedia pada satu reaksi saja. Nah, seperti ini, CF4. CF4 itu hanya ada di reaksi nomor 2, gitu ya, nggak ada lagi CF4. Berarti kita fokus ke reaksi kedua untuk mendapatkan CF4. Di soal, mintanya sebelah kanan, di data adanya di sebelah kanan. Berarti posisi sudah sama. Namun yang membedakan adalah dia butuh 2 CF4. Sedangkan di sini koefisiennya baru 1. Berarti seluruh reaksi yang kedua ini ya kita kalikan dengan 2 agar jumlah CF4-nya menjadi sama seperti yang diminta pada soalnya. Berarti reaksinya berubah menjadi 2C karena kan dikalikan 2 koefisiennya ditambah ini awalnya 2 kita kalikan 2 berarti 4F2 menjadi ini dikalikan 2 berarti 2CF4. Nah, nilai delta H-nya berarti ikut kalikan 2. Min 680 kita kalikan 2 juga. Nah, hasilnya itu adalah sebesar 1360 kJ. Nah, sekarang kita tinggal butuh siapa lagi? Kita butuh HF. Kita butuh HF, kita lihat. HF itu ternyata hanya ada di reaksi yang pertama. Maka kita tuliskan reaksi yang pertama, posisinya sudah sama ya. Soal mintanya HF di sebelah kanan, yang diketahui datanya HF ada di sebelah kanan juga. Yang membedakan apa? Yang membedakan adalah koefisiennya. Dia butuh 4 HF, di sini baru ada 2 HF. Berarti supaya sama diapain? Ya berarti ini kita kalikan dengan 2 agar koefisien HF-nya menjadi sama. Oke, itu kita tuliskan ulang. Berarti 2H2 karena dikalikan 2 ditambah 2F2 karena dikalikan 2. Kemudian di sini menghasilkan 2HF. Maka nilai delta H-nya juga ikut dikalikan 2. Berarti minus 537 kita kalikan 2. Hasilnya adalah sebesar min 1074 kJ. Nah, kita sudah rangkai. Sekarang kita eliminasi reaksi-reaksi yang atau unsur-unsur yang tidak kita butuhkan. Unsur atau molekul yang tidak kita butuhkan. Di sini kita butuh C2H4, butuh C. Atom C kita nggak butuh ya. Di reaksi ini tidak ada atom C, maka kita lihat atom C. Ini ada atom C, dan ini ada atom C lagi. Jumlahnya 2C, ini 2C juga, berarti koefisiennya sama. Dan mereka terletak di sisi yang berlawanan. Di yang pertama C-nya di sebelah kanan, di reaksi yang kedua C-nya di sebelah kiri. Berarti ini bisa kita coret. Kemudian kita tidak butuh H2. Oke, kita nggak butuh H2. Di sini H2 ada 2 ya, 2H2 berarti ada 2 molekul H2. Posisinya di sebelah kanan. Ini ada 2H2 lagi, posisinya di sebelah kiri. Jumlahnya sama dan letaknya berlawanan. Berarti ini bisa kita coret. Lalu apalagi yang bisa kita coret? Nggak ada lagi ya. Ini yang sejenis F2 dengan F2, tapi mereka berada di sisi yang sama. Ya, sama-sama di sebelah kiri. Nanti ini akan dijumlahkan. Maka reaksi ini kalau kita jumlahkan berarti tinggal kita tambahkan yang di ruas sebelah kiri. Di reaksi pertama tinggal C2H4, berarti C2H4 ditambah, nah ini ada 4F2, ada 2F2, sama-sama F2, maka kita tambahkan, karena mereka di ruas yang sama. Ya, jadi kalau di ruas yang sama tuh nggak boleh dicoret, yang boleh dicoret hanyalah kalau mereka berada di ruas yang berlawanan. Nah ini koefisiennya 4, ini koefisiennya 2, maka kita tambahkan menjadi 6F2. Hasil akhirnya, ini sebelah kanan, berarti tinggal dia ya, tinggal 2CF4, ini tinggal HF. Karena dia di ruas yang sama, maka kita tambahkan, berarti ditambah 2HF. Oh, ini tadi harusnya 4HF ya, karena kan koefisiennya dikalikan 2. Ya.
Di sini tadi koefisiennya 2, reaksinya kita kalikan 2. Maka ini seharusnya tadi 4 HF, sorry, terlewat. Maka di sini berarti sisanya adalah 4 HF. Oke. Nah, kita lihat, kita bandingkan dengan soal yang diminta. Ternyata reaksi yang sudah kita dapatkan ini sama dengan soal yang ditanyakan. Ya, C2H4, 6F2, 2CF4, dan 4HF. Reaksinya sudah sama. Maka entalpi akhirnya adalah kita totalin aja semua ini. Dari tahap 1 sampai tahap ketiga kita tambahkan semua. Berarti minus 52,3 dikurangi 1360 dikurangi 1074. Ini didapatkan bahwa entalpi akhirnya adalah sebesar min 2486,3 kilojoule. Selesai. Nah, ini untuk reaksi bersusun. Jadi reaksi bersusun pada hukum Hess ini cukup tricky ya, karena kita harus melihat unsur-unsur atau molekul-molekul yang dibutuhkan atau yang ditanyakan pada soal. Nah, kita harus merangkai seluruh reaksi yang diberikan pada soal agar menjadi reaksi yang diminta gitu. Jadi cukup tricky. Jadi saya harap kalian bisa banyak berlatih sehingga bisa lebih terbiasa dengan soal-soal reaksi bersusun pada hukum Hess. Oke, saya rasa cukup sampai di sini part kedua dari termokimia. Saya akan lanjutkan pembahasan mengenai penentuan perubahan entalpi dengan menggunakan data entalpi pembentukan standar dan juga energi ikatan pada video part ketiga. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.